Terima kasih Anda masih bersama kami di Toko Kita bersama dengan Dr. Insinyur Hamam Riza. Pak, tadi kan Bapak berbicara soal bagaimana nantinya BPPT dan juga tentunya dengan Kemenristek mengkolaborasikan, mengkoordinir seluruh institusi yang berhubungan dengan penelitian begitu ya Pak. Apa saja sebetulnya programnya atau step-stepnya yang akan dilakukan? Baik, jadi kita akan membangun sebuah kemampuan nasional ya melalui kolaborasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan penyelenggara IPTEK tadi. Baik itu lembaga litbang, lembaga kaji terap, lembaga penunjang, perguruan tinggi, dan kemudian badan usaha. Ya. Kita akan membangun kemampuan kita itu melalui flagship. Kita sebut itu flagship. Flagship itu adalah sebuah terobosan-terobosan inovasi yang kita harapkan merupakan produk karya anak bangsa sendiri, ya, yang memang masuk di dalam seluruh kepentingan prioritas nasional. Oleh karena kita sebut itu sebagai prioritas riset nasional. Ya. Siapa saja yang akan berkontribusi di dalam suksesnya mencapai flagship itu? Ya seluruh penyelenggara IPTEK. Apakah itu dari lembaga pemerintah non kementerian seperti BPPT, ya, atau itu adalah litbang di kementerian, atau itu perguruan tinggi, atau itu sebuah badan usaha milik negara, BUMN, serta asosiasi-asosiasi yang terkait. Kita kan tahu bahwa di zaman sekarang ini kita itu harus kreatif, harus kompetitif, ya, berdaya saing, ya. Karena kita memang bukan bersaing di dalam negeri, kita bersaing dengan negara lain. Dan kita bersaing dengan teknologi yang maju seperti di era industri 4.0 ini. Nah, komponen teknologi industri 4.0 itu ditandai dengan kemampuan kita untuk menggunakan Internet of Things misalnya, menggunakan artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan, atau kita harus mampu dan mahir memanfaatkan teknologi big data, ya, serta teknologi cloud misalnya, cloud computing. Ini semua akan mengungkit ya sektor-sektor manufacturing di industri-industri nasional, sehingga kemudian produk yang kita hasilkan itu juga akan lebih berdaya saing. Kita mampu menghadirkan teknologi di dalam produk-produk yang berada di frontier dari teknologi. Yang tadi saya sebut adalah sebagai sebuah state of the art. Jadi tidak hanya sebagai negara yang melakukan pembangunan industrinya itu melalui produk-produk yang konvensional, ya. Dan ini saya kira merupakan harapan dari kita semua. Harapan pemerintah juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini agar sumber daya manusia kita ini produktif dan kompetitif, smart, ya, seperti tagline-nya BPPT itu adalah BPPT solid, smart, dan speed. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, kita mampu mengejar terobosan-terobosan inovasi teknologi dengan cepat, ya, dengan speed. Inilah harapan BPPT ke depan, dan kita sebagai lembaga yang melaksanakan pengkajian dan penerapan itu akan menjadi salah satu motor untuk menghasilkan produk inovasi karya anak bangsa. Baik, berbicara soal produk inovasi tadi Bapak bilang, kalau kita relevansikan dengan apa yang terjadi saat ini kan banjir nih Pak nih. Apa yang sudah dilakukan oleh BPPT kalau tidak salah mengenai modified cuaca itu ya Pak ya? Modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca. Nah itu apa yang dilakukan BPPT dan seberapa efektifkah yang sudah dilakukan Pak? Ya, BPPT ini sudah lama memiliki teknologi modifikasi cuaca. Teknologi modifikasi cuaca ini digunakan sebenarnya untuk mitigasi bencana. Bencana itu karena kita memang negara yang syarat dengan bencana, ya. Ada kebakaran hutan dan lahan, ada gempa, ada tsunami, kemudian ada juga kekeringan,
banjir dan longsor ya. Jadi kita memang harus menyiapkan teknologi kebencanaan dan salah satunya adalah melalui modifikasi cuaca. Ini kita harapkan melalui teknologi modifikasi cuaca itu kita bisa mengatasi beberapa terjadinya bencana. Sebagai contoh, yang banjir pada tanggal 1 Januari itu sebenarnya kita mungkin sudah punya perakiraannya, tetapi kita mungkin tidak mengantisipasi bahwa curah hujan yang begitu besar, ya sampai 377 mm itu akan menyebabkan banjir di banyak tempat di Jabodetabek. Nah, harapan kita adalah dengan modifikasi cuaca yang sekarang ini sudah dijalankan sejak tanggal 3 Januari, ya, hingga saat ini, malah dalam hal kita mengantisipasi cuaca ekstrim, angin kencang, hujan lebat yang diperkirakan terjadi antara tanggal 9 sampai 12 seperti yang dikeluarkan weather warning-nya dari Kedubes itu. Ya. Itu kita akan melakukan operasi TMC 24 jam. Ya. Siang malam lah kita akan laksanakan dengan melakukan banyak sorti penerbangan. Untuk apa? Untuk menaburkan garam di awan. Jadi kita sebut itu istilahnya cloud seeding, menyemai awan dengan garam, ya, sehingga awan itu akan cepat berubah menjadi hujan. Nah, bagaimana teknologi ini bisa mengatasi hujan lebat? Sebenarnya tidak mengatasi hujan lebat, tapi mempercepat terjadinya hujan lebat di daerah-daerah yang memang aman dari populasi penduduk. Jadi sebelum dia jatuh di Jabodetabek, kita coba mencegat dulu awan yang datang di Selat Sunda ataupun di Laut Jawa gitu ya. Kita modifikasi awan-awan itu supaya turun hujannya di perairan. Itu istilah dari dipercepat. Ya, namanya cloud seeding itu. Baik. Kita sebut itu leapfrog ya, jadinya melompatkan dari waktunya. Iya, dari waktunya. Jadi bukan menurunkan intensitas hujannya. Iya, karena kita menyebarkan garam itu kan untuk mempercepat proses kondensasi awan itu hingga dia menjadi hujan. Ya. Oke. Jadi ini beda ya dengan pawang hujan nih. Ya. Kalau itu nggak ada base ilmunya, Pak. Nah, ini saintifik yang kita lakukan, makanya tim teknologi modifikasi cuaca BPPT ini berusaha bekerja siang malam bersama-sama dengan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan TNI, Angkatan Udara, dengan BMKG, serta dengan pemerintah daerah, ya. Itu semua berkolaborasi untuk bisa melaksanakan operasi ini. Baik, Pak, ini kan juga banyak orang mungkin yang tidak menyangka gitu loh. Udah lama Jabodetabek tidak banjir sebanyak itu di area titik-titik tertentu yang tidak pernah banjir justru banjir sekarang. Betul. Sebetulnya penyebabnya apa sih, Pak, kalau dari pandangan Bapak? Selain katanya masalah normalisasi sungai lah, banyak penduduk yang masih buang sampah sembarangan, apalagi sih, Pak, sebetulnya penyebab sampai banyak banjir ini kan adalah multi faktor ya penyebabnya. Jadi tidak hanya semata-mata karena hujan lebat yang kemudian membobol tanggul, turun dari hulu ke hilir gitu ya, sehingga akhirnya menyebabkan Jabodetabek itu banjir. Tapi lingkungan atau ekosistem lingkungan kita itu juga harus kita lihat sebagai salah satu penyebab ya. Bagaimana kita mengalirkan air-air yang datang dari sungai-sungai kita itu dengan secepatnya ke laut tanpa dia merembes ke daratan. Nah, oleh karenanya kan harus diperhatikan. Terkait dengan kita dalam tata lingkungan kita, apakah kita sudah mengelola drainase kita dengan baik misalnya. Nah, harapannya ini semua bisa kita tingkatkan kewaspadaannya, awareness-nya, karena ini tidak hanya semata-mata bergantung pada kerja satu instansi atau kerja pemerintah daerah, ya,
atau hanya kerja pemerintah pusat, tapi semua komponen masyarakat ini harus berusaha mengelola risiko-risiko bencana, termasuk banjir ini dengan lebih baik. Begitu, saya kira. Kayaknya nggak ada habisnya kalau kita bicara soal banjir ya Pak ya. Kita Pasti. akan sambung lagi Pak di segmen berikutnya. Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tokoh Kita.